Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Miftah Fadrianti dengan nomor NPM 2022 145002226. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI atau lebih dikenal dengan Unindra. Kali ini saya ingin membuat video tentang skenario pembelajaran lagi, tapi di sini saya ambil tentang mata pelajaran kewirausahaan, dan saya juga mengambil materi ini dari guru profesional yang komunikatif dan juga interaktif. Jadi yang mau tahu bagaimana contoh guru tersebut, silahkan ditonton videonya ya sampai habis. Jadi topiknya saya ingin menciptakan ide bisnis yang kreatif dan strategi pemasarannya yang menarik juga. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi peluang usaha di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu merancang ide bisnis kreatif yang inovatif. Yang ketiga, siswa mampu membuat strategi pemasaran yang efektif. Dan yang keempat, siswa dapat mempresentasikan ide bisnisnya secara komunikatif dan meyakinkan. Nanti juga di sini saya mengasih arahan atau contoh dari seseorang pembisnis yang berhasil, dan ada sesi tanya jawabnya juga untuk siswa-siswa yang ada di mata pelajaran kewirausahaan ini. Oke, jadi dimulai aja menjadi guru yang profesional, komunikatif, dan interaktif. Jadi dimulai aja ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti mata pelajaran kewirausahaan hari ini ya. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas tentang pembisnis yang bermodal kecil tapi bisa sukses. Untuk kali ini Ibu ingin membahas lagi tentang pembisnis agar kalian semua bisa terbuka wawasannya untuk menjalankan bisnis yang kalian mau nantinya. Ya, jadi sebelum Ibu mulai memasuki mata pelajarannya, teman-teman ada yang mau bercerita kepada Ibu tentang kalian adakah yang tahu atau dari sekitar kalian atau lingkungan kalian yang mempunyai bisnis dan dia tuh berhasil gitu. Yang mau sharing juga boleh ya ke Ibu sebelum kita memasuki mata pelajarannya kali ini. Kalau jika memang ada, bisa di-sharing ke Ibu dan teman-teman semua, nanti biar kita bahas bareng-bareng. Kalaupun memang teman-teman tidak ada, berarti Ibu kasih sedikit quotes dulu ya buat teman-teman semua. Gimana sih menjadi seorang pembisnis gitu biar berhasil. Silakan dilihat terlebih dahulu ya quotesnya. Ya, jadi itu sedikit quotes atau gambaran ya untuk teman-teman semua. Jadi tadi yang udah Ibu singgung, ada 4 mindset pengusaha ya. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama ada jangan menyimpan uang atau putar uangnya. Yang kedua, jangan mencari pekerjaan atau ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang ketiga, jangan memikirkan hasil, nikmati prosesnya. Dan yang keempat, jangan terlalu banyak mikir, mulailah bertindak. Kira-kira di salah satu teman-teman semua nih, ada nggak yang bisa menjelaskan tentang 4 mindset tersebut gitu? Jika ada, ayo coba di-sharing-sharing ke Ibu, nanti kita bahas bareng-bareng.
Baik, jika memang tidak ada yang mau bercerita, jadi izinkan ibu bercerita ya teman-teman. Kita sharing-sharing aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu, atau teman-teman pernah merasakan di lingkungan sekitar ada yang punya usaha, terus mereka berhasil, kalian bisa langsung menyuarakan aja. Kita sharing bareng-bareng di sini ya. Jadi ibu ingin menjelaskan aja. Yang pertama ini kan ada mindset pengusaha. Satu, jangan menyimpan uang atau putar uangnya. Siapa tahu di pikiran teman-teman tuh dengan mindset seperti ini tuh contohnya kayak apa ya? Ayo yang tahu nanti ibu kasih poin. Silakan tunjuk tangan, izin. Ayo yang mau menjawab. Baik, Kinan pintar mau menjawab. Gimana Kinan? Ya, benar sekali ya. Jangan menyimpan uang atau putar uangnya. Ini adalah mindset pengusaha. Kenapa bisa dibilang kayak gini? Kita ini untuk mau berusaha atau ingin punya usaha, pastinya kita kan harus punya modal terlebih dahulu ya. Jadi katakan si Kinan, kamu ya nak, kamu punya uang nih, katakan 5 juta gitu. Tapi kamu sayang-sayang uang itu tidak kamu apa-apakan gitu, ada di ATM aja. Otomatis kan kalau misalkan di ATM kan uang kamu tidak akan bertambah kan. Coba rubah mindset Kinan untuk jangan didiamkan aja uangnya, diputar uangnya. Dengan apa caranya? Dengan kamu usaha gitu. Usahanya ya kamu 5 juta ya, katakan 5 juta, usaha 5 juta ini kalian pasti tahu kan ST Solo yang ada di pinggir jalan itu modalnya tuh nggak gede teman-teman. Itu dia modalnya sangat kecil tetapi itu menguntungkan. Kalian memang membutuhkan apa tentang si teh Solo ini? Kan hanya paling cuma teh biasa ya kan, itu cuma dijadiin air. Itu katakan kamu modal 50.000, itu bisa loh dibikin beberapa cup menjadi 500.000. Soalnya itu cuma butuh air biasa, teh sama es batu aja kan gitu. Jadi di sini tuh jangan menyimpan uang ya, putar uangnya. Jadi kalau Kinan punya uang, katakan tadi 5 juta, jangan didiamkan aja. Ayo mulai berpikir bagaimana uang ini bertambah ya gitu. Dengan cara ya kita punya usaha. Kalau memang kita belum ada keberanian, kita punya uang segitu, ya kita usaha yang kecil-kecil aja. Zaman sekarang kan ada sosial media ya, terus kita punya banyak lingkungan teman-teman sekitar gitu. Kalau emang awal-awal masih sepi, belum banyak yang berkunjung untuk membeli, kalian bisa langsung memposting aja nih di sosial media atau ke teman-teman sekitar dulu, pasti mereka pada beli kok, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, sebelumnya terima kasih ya Kinan untuk pertanyaannya dan jawabannya yang tadi. Jadi semoga nanti ibu doakan Kinan bisa mempunyai usaha sendiri gitu ya. Nah, di sini dibahas yang kedua, jangan mencari pekerjaan atau ciptakan lapangan kerja. Nah, jadi mindset untuk mindset pengusaha itu ya benar sekali ya. Kalau misalkan memang kita ada basic, ada keberanian untuk usaha, ya kita ngapain gitu teman-teman, capek-capek nyari kerja, banyak saingannya. Kalau kita punya modal sendiri, punya keberanian, punya segalanya untuk usaha, ya mending usaha. Ibu sendiri aja tuh ya, ibu tuh ingin gitu ya sebenarnya menjadi pengusaha aja. Karena kenapa? Kalau pengusaha kan kita bosnya ya teman-teman ya. Kita tidak diatur orang, kita mau kerja sesuka kita gitu. Maksudnya ibaratnya tuh ya kita tidak perlu bangun-bangun pagi gitu untuk berangkat kerja. Kalau kita punya usaha kan kita terserah ya, bebas aja. Kalau usaha kita jualannya dari pagi jam 10, ya kita bangun jam 10. Kalau misalkan emang kita lagi telat bangun, ya tidak ada yang memarahkan atau yang mengomeli. Coba kalau teman-teman bekerja, pasti kan kita semua punya atasan. Kalau kita telat, pasti kita diomelin sama atasan kita, kayak gitu. Jadi memang enaknya itu sebenarnya jadi seorang pengusaha. Ibu sendiri juga sebenarnya pengen jadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi
jangan mencari pekerjaan, kalau bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan. Kalau memang usaha kita berhasil, banyak yang menginginkan dari customer kita kan juga senang gitu, kita mempunyai lapangan kerja sendiri. Jadi semua orang yang masih banyak pengangguran di Indonesia ini bisa bekerja gitu. Kalau kita usaha kita sukses, kita maju, dan kita kan pasti otomatis membutuhkan orang lain untuk bekerja gitu. Nah, di sini yang ketiga disinggung, jangan memikirkan hasil atau nikmati prosesnya. Kira-kira anak murid ibu ada yang bisa menjelaskan tentang mindset yang ketiga ini? Baik, boleh Alicia? Terima kasih Alicia ya untuk untuk bisa menjawab pertanyaan ibu. Jadi benar sekali ya, jangan memikirkan hasil atau nikmati prosesnya. Kita sebagai pengusaha, kita ini jangan mikirin dulu nih hasilnya banyak gak ya, ini gak ya, karena kan namanya usaha ya, setiap hari itu kita pasti kan ada naik turunnya, kadang orang mau beli, kadang enggak, pasti kan customer sendiri juga kan bisa gimana ya, jadi nggak kayak setiap hari membeli. Contohnya kalau kita kayak jual es teh Solo kan setiap hari customer nggak perlu membeli ke kita, maksudnya kalau dia lagi keadaan haus, atau mungkin dia lagi ada teman-temannya di rumah, ada tamu atau apa, baru beli, kan nggak setiap hari dia menjadi kebutuhan sehari-harinya dia gitu. Jadi jangan memikirkan hasil atau nikmati prosesnya, ya udah, jadi kita nikmati aja prosesnya. Jadi kalau kita punya usaha ini, kita jalanin aja nih, jalanin bagaimana caranya biar banyak yang beli, biar kita punya langganan gitu. Yang harus kita pikirkan kan itu, seharusnya jangan mikirin hasilnya aja, karena kalau misalkan memang tidak sesuai harapan sama yang kita inginkan, hasilnya itu ya pasti sakit teman-teman. Karena kalau misalkan menjadi seorang pengusaha itu kan memang naik turun ya, itu udah pasti. Kecuali kalau nanti usaha kita ini udah meledak, udah banyak disukai orang gitu, kita punya reseller sendiri, itu pasti kita bakalan ada nominal per hari yang kita targetkan gitu, karena kita sendiri sudah punya pelanggan gitu. Dan yang keempat, jangan terlalu banyak mikir atau mulailah bertindak. Ya benar sekali, kalau misalkan kita ingin menjadi seorang pengusaha, kita ada modal segini, udah langsung kita jalanin, tanamkan dari hati keinginan kita pengen punya usaha, ya sudah kita jalanin, jangan banyak berpikir. Kalau banyak berpikir, misalkan Alicia misalkan ingin punya usaha es teh Solo ya, dengan modal 5 juta yang ada di ATM. Alicia banyak mikir nih, modalnya segini, terus nanti kalau misalkan setiap hari aku cuma dapat keuntungan 10 cup dengan harga 5.000 per cup, berarti aku sehari cuma 50 dong. Nah 50 ini dikali 1 bulan cuma 1,5 dong, belum balik modal. Jangan pernah berpikir seperti itu gitu. Kalau misalkan kita berpikir kayak gitu, yang ada kita nggak bakal maju dan usaha kita nggak akan kebentuk. Yang penting kita jalanin dulu lah prosesnya, kayak yang tadi nomor 3 itu. Dan yang keempat, mulailah bertindak. Jadi kalau kita punya rezeki, ada uang lebih dan tidak terpakai, itu ya udah mending kita buat usaha gitu teman-teman. Jadi mulailah bertindak dari sekarang kalau kalian punya usaha, kalian punya modal gitu. Terus sekarang kan banyak ya ilmu-ilmu di sosial media, kamu search aja nih, kamu punya modal segini, kira-kira kamu ingin usaha apa ya yang modalnya segini gitu. Banyak kok, 5 juta sekarang punya usaha, kayak es boba yang kemarin ibu singgung kemarin, dan yang es teh Solo ini juga bisa aja kalau misalkan kalian ingin mempunyai usaha. Pokoknya jangan terlalu banyak mikir, dan mulailah bertindak dari sekarang agar kita punya usaha gitu.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya, tentang mindset pengusaha ini udah ibu singgung ya, ada 4 tadi ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama jangan menyimpan uang, putar uangnya. Yang kedua jangan mencari pekerjaan, ya kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang ketiga jangan memikirkan hasil, nikmati prosesnya. Dan yang terakhir itu apa? Jangan terlalu banyak mikir atau mulailah bertindak gitu ya. Semoga ibu doakan anak-anak murid ibu semuanya bisa menjadi seorang pengusaha uh, yang laris manis dan yang sukses dan berhasil gitu. Jadi ibu cukupkan aja untuk mata pelajaran kewirausahaan hari ini. Nanti minggu depan kita bahas lagi tentang pengusaha-pengusaha atau pembisnis yang berhasil. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Semoga apa yang telah ibu sampaikan, apa yang telah kita bahas bareng-bareng ini semua kalian bisa merasakan mindset yang 4 menjadi seorang pengusaha tersebut. Dan seperti ibu bilang tadi, semoga anak-anak murid ibu bisa mempunyai usaha yang berhasil dan sukses gitu. Ibu cukupkan untuk mata pelajaran kewirausahaan hari ini. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Ya, jadi seperti itu, guru profesional dalam mengajar mata pelajaran kewirausahaan yang komunikatif dan interaktif. Jadi sekian aja video yang saya buat minggu ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.